Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Koko. Pertama-tama saya ucapin terima kasih di video sebelumnya yang tentang review motor saya, motor kecil ini. Tanggapannya alhamdulillah lumayan bagus. Tapi di kolom komentar masih banyak nih yang bertanya masalah, terutama masalah biaya. Om, potong rangkanya berapa? Om, rangkanya pakai apa? Terus om, soknya harga berapa? Om, tankinya. Terus ada beberapa yang minta nomor telepon itu sempat saya kasih, dan ada yang bertanya-tanya. Terus pertanyaan itu berulang. Nah, di video kali ini saya membuat video itu ingin sharing gimana cerita dan pengalaman saya itu membangun motor kecil ini. Berapa biayanya, di video ini bakalan kita kupas tuntas. Biar jelasnya, saya bagi antara biaya pembuatan bannya berapa, pembuatan kaki-kakinya berapa, aksesorisnya berapa, terus paintingnya itu biayanya berapa. Ini saya bagi-bagi biar nanti mudah-mudahan teman-teman semuanya yang melihat video ini lebih jelas dan mengerti, dan mudah-mudahan dari pengalaman saya ini ada manfaatnya dan bisa dibuat pelajaran. Karena di proses saya membuat motor mini ini sangat banyak lika-likunya, terus pengalaman saya yang segi custom ini saya masih awam banget, dan ini motor pertama ke saya yang benar-benar saya custom, yang benar-benar custom, merubah semuanya itu benar-benar di motor ini. Dan apa saja, ini saya bagi masalah kaki ya, terutama itu masalah ban, pelek. Terus saya bagi lagi aksesoris, shock. Terus saya bagi ongkosnya, ini ongkos pembuatannya, terus ongkos kelistrikannya, terus paintingnya. Pertama kita mau bahas itu saat pembuatan roda, lingkaran bannya. Di sini saya bukan mengastem sih, di sini saya beli peleknya itu di daerah Tegal, karena di daerah saya itu belum ada lah yang bikin untuk ring 12, karena saya makainya ini di ring 12. Ini harganya ini satunya itu 30.000. Depan belakang ukuran beda, tetap harganya sama. Jadi untuk sepasang itu saya dapat di angka 600.000. Terus untuk pemakaian jari-jarinya ini saya memakai jari-jari ukuran 89, itu satunya itu 50.000. Jadi untuk depan belakang itu saya dapat di angka 100.000. Kenapa 89 om? Kan ada yang agak tinggian dikit juga bisa ya, karena saya mikirnya saya nggak pengen modal-modal dulu, yang penting bisa dulu kepasang. Nanti masalah nanti kalau udah jadi bosen atau gimana itu gampang situ. Nah, di sini saya membeli tromol depan dan tromol belakang, karena dulu itu bawaan motor ini tuh racing, jadi saya harus membeli dulu tromol. Untuk tromol depannya itu saya dapat di angka harga itu 185.000. Untuk tromol belakangnya itu saya dapat di harga itu di angka 225.000 untuk tromol depan belakang. Terus untuk ban, untuk bannya itu saya beli seset. Depan belakang itu bawaan Scoopy RC. Tuh pas waktu itu tuh saya dapat tuh harganya itu untuk sepasang itu 500.000. Nah, terus karena ini nggak bisa memerlukan ban dalam karena nggak pelek racing ya kan. Jadi di sini saya yang sulit ini mencari ban dalam ring 12. Itu di daerah saya itu lumayan sangat sulit, jadi tetap larinya ke online itu. Jadi
Untuk ban dalam itu saya dapat satunya itu untuk ring 12 itu 50.000 juga. Jadi dua pasang, untuk sepasang itu jadi saya dapat itu di angka 100.000 untuk ban dalam. Terus saya juga ganti semua karena ini juga motor tua, jadi agak karatan itu bawaannya kemarin. Di sini saya beli juga bosnya itu, saya total itu di angka 100.000 itu untuk bosnya. Dan untuk ongkos pemasangannya itu di tempat saya itu untuk pemasangannya itu harganya itu 150.000. Jadi saat di total semuanya harganya juga saya ini juga lumayan wow, karena saya belinya nggak langsung brok gitu, jadi saya nyicil, dapat uang nyicil, tapi setelah di total itu lumayan juga, jadi totalnya itu 1.960.000. Nah, itu untuk lingkaran bannya aja ya, untuk lingkaran bannya aja. Nah, hasilnya ya seperti ini. Terus yang kedua kita beralih ke tangki. Ini kemarin itu saya dapat referensi tangki itu ada dua macam dari tempat saya beli di Tegal itu. Jadi tangki Gorilla atau tangki yang sekarang saya pakai ini, tangki chopper. Harganya sama. Saya dapat tangki itu di kisaran 250.000 karena saya itu pengen custom yang beda dari yang lain, karena konsep saya itu memang bubar ya kan. Saya pikir untuk tangki customnya itu yang cocok ya chopper, tapi di permasalahan di sini di tangki ini saya nggak bisa memasang apung bensin, jadi saya nggak tahu posisi bensin habis enggak gitu. Jadi saya bingung ya kan. Di saat itu saya referensi ternyata juga belum bisa, jadi saya mengakalinya itu memakai akuarium ya, tangki akuarium itu yang bulat itu. Saya beli tangki akuarium sama tutup tangkinya itu saya dapat di angka 130.000, itu juga beli online ya. Terus saya keran bensinnya saya memang rubah, untuk kulirnya saya memakai selang bensinnya GL, motor GL. Terus untuk ongkos untuk pembuatan tangkinya ini, untuk pemasangan akuarium, saya juga ada tips, juga pengalaman di sini ya kan. Karena referensi dari teman saya itu dulu itu, Om kalau memasang akuarium tangki ini pakai apanya biar bisa awet, dia ngereferensinya pakai las kuningan ya, las kuningan. Nah di sini saya ngikutin ya kan, karena saya cari awetnya, memang harganya agak banyak. Di sini di las kuningan saya pakai las kuningan itu ternyata hasilnya bagus, nggak bagus juga ding, hasilnya itu memang rapi, terkesan kokoh. Tapi ternyata di las kuningan itu dia kalau udah panas itu kalau udah dingin ketipak panas lagi itu bakalan meletek, jadi bakalan pecah. Jadi pas waktu udah jadi kita cobain itu rembes, dan saya balik lagi untuk dilas lagi, ternyata rembesnya itu berubah-ubah, jadi itu pecahnya itu beraturan, jadi susah juga. Terus diakalin lagi sama bengkel, saya punya dua bengkel, satu bengkel percobaan yang nanti saya ceritain, terus yang satunya ini yang ngerapiin ini motor semua itu di si bengkel situ itu, jadi dicuak lagi dan dikasih plat lagi, dipasang lagi ngelas biasa, dan alhamdulillah sampai saat ini pun nggak bocor, nggak rembes. Untuk ongkosnya ini saya pangkas saja,
ongkos pemasangan akuarium dan merapiin semuanya itu saya di angka 100.000. Jadi untuk beli tangki, tutup tangki, kran itu saya menghabiskan uang di angka 510. Ini untuk tangki, belum dipenting ya, belum dipenting. Ini untuk tangkinya aja siap pakai. Terus yang ketiga ini masalah aksesoris dan shock. Di sini saya beli shock, di sini saya memakai shock bison dan saya dapat itu beli online juga. Shock bison ini dengan harga 1.250.000. Kalau untuk saat ini sih banyak yang murah, udah turun harganya lumayan lah, tapi saat waktu itu aku agak lumayan sih harganya. Tapi saya menyarankan bagus sih pakai shock bison gede kokal. Tapi ya itu di shock ini itu kelemahannya itu di sealnya itu sering rembes itu. Jadi kalau teman-teman semua itu pengen buat motor yang seperti saya, ini saya rekomendasiin ya janganlah pakai shock bison. Mungkin kalau pakai shock copotan dari motor Honda lainnya sih bisa lebih bagus, karena teman-teman saya ya memakainya shock copotan dari motor-motor lain daripada dia memakai yang bison ini. Walaupun ori pun tetap sama, masalahnya itu di sealnya itu sering rusak seperti itu. Terus aksesoris yang kedua itu saya membeli lampu bulat, lampu depan. Itu saya dapat online juga, saya di kisaran 162.000 waktu itu. Lampunya terang, saya rekomendasi banget. Lampunya terang tapi cuma satu. Ini lampu cuma satu nyala doang, nggak ada lampu jauh, lampu dekatnya. Tapi kalau untuk nyala terangnya itu bisa diadu sih. Terus saya di sini saya beli stang model jet custom. Model jet itu saya dapat di angka 71.000. Terus jam stang motor. Kenapa saya beli jam stang motor? Nah, alasannya itu karena di shock bison ini itu ada tempat yang buat kontak. Nah, itu saya mau potong itu sayang. Terus saya mikir apa yang bisa dimasukin di situ, karena saya pengennya itu kunci stang itu nggak di situ seperti itu. Terus saya searching cari model-model apa ya, ketemu lah itu jam analog yang bisa dimasukin di situ dan hasilnya lumayan bagi saya. Itu jam, terus rantai gigi depan, gigi belakang, satu set itu saya dapat di angka 103.000. Kenapa saya beli yang bukan rantainya kok gak yang merek-merek lumayan lah, karena saya juga lagi mencoba ini dengan spek roda kecil ring 12 ini dengan motor Supra yang speknya itu ring 17 itu. Gear depan belakangnya itu yang enak itu pakai ukuran berapa, saya masih ngeraba-raba. Jadi dari segi mesinnya itu nggak cepat panas, terus dari larinya itu dapat, itu saya masih mencoba-coba. Tapi saya sekarang ini memakai yang depan itu 15, yang belakang itu 28, dan alhamdulillah larinya lumayan. Tapi kalau untuk tanjakan sedikit agak kasihan lah seperti itu. Terus tadi jam tangan tadi saya dapat di angka 40.000 jam stang. Terus untuk dudukan handle kopling, karena saya pakai holder Honda CB 150, saya harus nyamain juga biar pas itu pakai dudukan handle kopling CB itu saya dapat di angka 60.000.
Terus untuk lampu sen LED itu saya dapat di angka 40.000. Terus untuk perkakas kelistrikan ini lampu kecil-kecil. Terus untuk apa itu namanya, saklar itu saya perkakas itu saya jadiin satu itu di angka 103.000 juga. Terus untuk spion bulat saya dapat di angka 67.000. Terus gearbox, kabel kopling, kabel speedometer, gearbox, kabel speedometer itu saya beli satu set itu agak lumayan murah tuh, dapat di angka 60.000. Terus speedometer, bracket lampu bulat dan standar bisa jadiin satu. Itu saya beli di tempat online itu, semuanya itu dapat di angka 191.700. Terus kabel kopling, busi, repair kit saya ganti semua kan, itu saya menghabiskan uang tuh 90.000. Terus saya sambungan gigi adaptor itu penting nggak penting sih, tapi ya karena saya merasanya pengen kelihatan manis, rapi, ya mau nggak mau saya beli. Tapi harganya juga lumayan. Itu saya dapat itu sambungan gigi itu 4 itu 150.000. Hanya cuma hitungan doang. Terus saya beli bearing bambu dan bearing Bosch, itu semuanya itu di kisaran 230-an. Terus saya beli lampu rem, lampu jalu, terus lem mata elang buat yang di bawahnya biar agak terang, itu saya beli itu di angka 100.000. Ini nanti termasuk dari list aksesoris. Sok belakangnya pakai sok belakang Jupiter sih, yang dikenalnya itu Jupiter robot. Itu sok belakang itu saya dapat di angka 200.000. Dan terus karena itu masih kepanjangan, saya pergi ke tukang shop untuk mendekin lagi, jadi ukuran panjangnya itu 24. Itu biaya ongkosnya itu 120.000. Terus biar memanis lagi, aksesoris saya tambahin holder HP itu di angka 70.000. Terus holder CB 150 set kanan kiri itu copotan, saya beli copotan karena harganya lumayan. Kalau saya beli yang baru, saya ada teman rekomendasi, punya kenalan yang mau jual itu, saya beli itu di kisaran 200.000 untuk satu set kanan kiri. Jadi untuk aksesorisnya, sok dan kelampuan itu saya menghabiskan uang di angka 3.358.200 rupiah. Lumayan sih, tapi karena ini saya belinya dicicil nggak kerasa. Di sini nih yang banyak yang bertanya masalah rangka pembuatan, ongkosnya berapa. Nah di sini tuh saya ada pengalaman juga sih, yang ya namanya orang pengalaman itu beragam. Memang benar saya menghabiskan uang itu di sini, dan ya nggak banyak juga sih, tapi ya bagi saya ya lumayan. Saya di sini untuk ngerombak semuanya itu ada 2 tempat. Di tempat pertama, di bengkel pertama itu masih teman sih, tapi ya gimana ya, saya
saranin kalau ingin merombak motor, merombak apapun itu di orang yang benar-benar tahu motor, tahu presisi motor, ya kan, tahu gimana bagusnya motor. Dan yang lebih pentingnya lagi, kita ke tempat di mana tempat itu melayani apa yang ingin kita. Jadi bukan, Om, aku pengennya diginiin dong, gak usah, saya cari safety-nya. Jadi bengkel itu cuma ingin membuat versi dia sendiri. Jadi untuk saya pengen ini itu nggak begitu digubris ya. Saya agak kecewa sih. Untuk ongkos untuk di bengkel pertama itu saya menghabiskan uang sebesar 1.600.000. Kalau ongkosnya sendiri itu dia minta itu 1 juta, tapi ongkos meremen yang lain itu lumayan. Saya di situ itu pertama kali itu saya lewat telepon, Om kalau begini berapa Om? Oh nggak nyampe 1 juta, dia bilangnya seperti itu, paling ya 600 untuk potong doang, terus nambahin tebel doang, bentuk doang. Oke, saya siap karena saya punya uang agak lebih gitu ya. Oke, di situ tuh saya untuk pemasangan sok itu ternyata dibebanin ke saya lagi, untuk ke tukang bubutnya, mindah as supranya itu. Jadi as sok supranya, segitiga supranya itu dipindah ke yang bison ini ya kan. Saya ada ongkos lagi di situ. Terus ada perombakan yang sia-sia juga, karena di situ dia nyuruh saya pertamanya beli as ban depan itu punyanya rating. Ternyata untuk tromol Supra itu nggak bisa, jadi terbuang sia-sia juga itu asnya, itu as sama bos-bosnya itu. Jadi kalau untuk yang di depan ini saya itu mengakalinya itu karena lubang bison itu terlalu gede dengan lubangnya Supra. Jadi saya buatin lagi itu bos. Jadi bosnya itu, bos luarnya itu sebesar soknya bison, yang dalamnya itu sebesar asnya Supra. Masukin di situ, jadi biar gak oglak seperti itu. Tetap jadinya saya pakai as Supra lagi, as roda Supra seperti itu. Itu di 160 di 1.600.000 itu saya di situ tuh motong rangka, terus buat segitiganya, buat dudukan belakangnya, potong arem di situ. Dan hasilnya seperti ini. Puas nggak puas, karena terlalu acak-acakan di situ. Itu saya buat ngerading itu pun kalau kena batu dikit itu langsung membanting, karena di situ tuh nggak presisi. Ya udah, saya mikirnya aduh gimana nih, masa nggak jadi sih ngasih motor. Jadi saya nabung lagi, buat uang lagi, dan saya nggak mau terjadi kedua kalinya. Saya pengen dapat bengkel itu pengen saya itu terrealisasi. Jadi lebih ke berkomunikasi lah. Om saya pengennya kayak gini Om. Jadi dia nanti kasih referensi, Om kalau kayak gini jadinya kayak gini, karena dia punya pengalaman lebih daripada saya. Jadi dia udah pernah mengastem banyak motor. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Di tempat kedua ini walaupun saya harus beli arem lagi untuk dipotong lagi, untuk itu lagi. Di bengkel yang kedua ini saya menghabiskan uang di kisaran 1.250.000.
1.250.000 itu udah ngerapiin semuanya, dudukannya udah dirapiin, terus dikasihin dudukan jok untuk dibuatin nanti sarung joknya seperti itu. Nah, di bengkel yang kedua ini apa yang saya inginin dibuatkan, om ini kurang kecil, om ini kurang gede, jadi dirubah lagi. Saya sukanya di situ. Terus dapat selebar depan selebar belakang seperti itu. Nah, terus karena ini yang di bengkel satunya itu sangat turun banget mesinnya, kalau ada polisi tidur itu harus meripit dulu kan, terus miring dulu baru naik, turun lagi, terus lagi. Saya kurang nyaman seperti itu. Jadi saya nyaranin merubah as armnya itu yang di sini ya. Ini kan pertamanya di sini, karena kalau saya kasih shock lagi biar tinggi itu rantainya bakalan kena. Jadi saya buat lubang lagi tuh tukang bubut itu di sini. Dan itu biayanya itu buat di tukang bubut itu sekitar 200.000 buat pindah dari atas ini ke bawah biar rantai itu nggak kena. Jadi mesin itu agak keangkat seperti itu. Setelah motor ini udah berbentuk, saya lari ke kelistrikan. Di sini kan saya kebanyakan memakai LED, lampu depan juga LED semua sih. Kalau saya memakai AC itu, jaringan AC itu kayaknya nggak bakal kuat lama karena beda. Nah, di sini untuk kelistrikan saya rubah menjadi DC, dan saya merubah kelistrikan itu kalau nggak salah saya itu menghabiskan uang itu di angka 750 di situ, 750.000. Itu udah ganti kiprok, udah bikin kabel, jalur kabel baru lagi, terus merubah spool yang AC jadi DC. Itu terima beres itu segitu, 750.000 ya, 750.000 itu. Sekarang motor saya udah bisa menjadi kayak motor-motor baru yang udah sistem DC seperti itu. Ya, setelah itu kita lari ke bagian painting. Nah, di bagian painting ini karena saya udah habis banyak, ada temen ini yang tahu kalau saya itu bikin motor kecil. Nah, di situ dia sama-sama ingin belajar juga. Terus kita sharing, oke lah, daripada ke tempat orang ya kan, karena saya referensi di tempat-tempat orang itu kisaran untuk mengecat motor saya itu di 1,5 juta sampai 2-3 juta lah seperti itu. Jadi untuk sama-sama belajar juga, teman saya itu karena punya alatnya juga, udah bawa sini bikin beli bahannya aja, karena orang ini terlalu baik lah buat saya, jos pokoknya. Nah, di situ tuh saya cuma menghabiskan uang itu 600.000 beli thinner, beli catnya. Karena di sini itu ada berapa warna ya, 1, 2, 3, warna silver, biru, hitam kecoklatan, terus beli clear, terus beli dasarnya, terus ya itu saya harga itu. Dan biaya untuk pengecatannya itu ya biaya kopi lah, nggak ada uang, cuma saya membeliin kopi. Malah saya kadang kalau pas waktu pengecatan tuh tahu-tahu dia beli mie ayam seperti itu. Malah saya yang dijamu, saya yang nyusahin, saya yang dijamu. Alhamdulillah nggak banyak temen-temen yang seperti itu. Jadi
saya bersyukur banget. Dan kita total semuanya itu kita ulang kembali lagi. Untuk bagian kaki dan roda itu saya menghabiskan 1.960.000, dan untuk biaya tangki itu saya menghabiskan 510.000. Terus untuk bagian aksesoris dan sok dan lain-lain itu saya menghabiskan di angka 3.358.200 rupiah. Terus untuk ongkos ini ada dua. Yang pertama itu untuk ongkos pertama itu 1.600.000, untuk ongkos kedua itu 1.250.000. Terus untuk menaikkan armnya itu di angka 200.000. Untuk kelistrikan, perubahan kelistrikan itu di angka 750.000, dan pentingnya yang lumayan seneng lah kayak di angka 600.000. Dan totalnya itu semua itu di untuk mengcustom ini itu di 10.228.200. Pengalaman saya, kalau saya seumpama tidak memakai jasa teman saya itu saya lebih referensi untuk ke tempat pending yang bagus, itu kemungkinan besar saya dikurangin yang 600.000. saya pasti pakai estimasi 1.500.000. Kalau ke tempat pending lain itu berarti biayanya itu bisa membengkak menjadi 11.128.200 itu. Dan karena ini unitnya itu motornya itu saya beli untuk mengcustom ini, kalau di total semuanya itu di kisaran 14.878.200, karena saya membeli motor ini itu yang komplit, surat-suratnya nyala, itu semuanya itu di kisaran 3.750.000 itu semua. Ada yang mengatakan mahal, ada yang mengatakan murah. Itu masih persepsi sih untuk custom, ya kan. Jadi di sini tuh ya memang benar, kalau custom itu apa yang ini motor kita, kita custom seperti selera dan tempat duduk kita senyaman mungkin, seperti itu. Jadi kalau buat motor ini nggak nyaman untuk orang lain, ya memang karena ini dibikin untuk kita, ya kan, nah, kita yang buat seperti itu. Jadi inilah pengalaman saya untuk motor custom ini, dan itulah biayanya. Nah, ada sih yang lebih murah dari itu juga ada, karena sekarang udah banyak berjamuran itu beli custom set kayak mau custom Honda Mangkai, itu udah ada yang jual rangkanya sekalian set rodanya itu dengan angka seberapa gitu, tinggal naikin, kamu punya mesin dinaikin juga, itu lebih murah. Tapi untuk jaminan kepuasan saya kira nggak sepuas kalau kita itu, kalau mengcustom motor itu menurut saya itu prosesnya yang bikin greget, ya kan, yang bikin puas, ya kan. Kalau semua motor itu jadi tuh puas banget. Ini ada ceritanya ini loh, dulu saya seperti ini. Begitulah video saya kali ini. Tetap support, ya kan. Saya masih ada rencana sih, setelah saya mengcustom motor ini, saya pengen mengcustom ini motor di belakang. Ada CB 150R, saya pengen jadi bobber versi besarnya. Tapi ya doain aja saya ada rezeki lebih, dan nanti prosesnya nanti saya videoin dari awal sampai akhir, karena saya juga karena pas waktu custom ini nggak kepikiran untuk videoin, ya kan, untuk share ke teman-teman, ya kan, untuk terjun juga di dunia YouTube. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena ya mudah-mudahan kalau seumpama nanti ke
channel ini termonetis ya ada uang tambahan lah. Jadi insya Allah nanti motor ini bisa terrealisasi, dan nanti kalau seumpama channel ini besar pure, nanti channel ini bakalan membahas masalah otomotif, membuat motor-motor custom, habis membuat dari requestnya teman-teman. Nanti kalau seumpama rezekinya ada uang untuk beli unit itu di custom, ya nanti kita realisasikan. Dan terus untuk motor vlognya juga maaf sekali belum bisa, karena di masa pandemi ini sulit sekali untuk cari referensi lah. Saya mau kopdar berkerumun pun masih dibubarin, terus untuk kemana-mana masih susah juga. Jadi mohon maaf kalau masih belum bisa membuat motor vlog untuk jalan, untuk sowan ke orang-orang yang mempunyai pengalaman lebih, yang bisa kita ambil hikmahnya. Terus jangan lupa selalu dukung channel ini, jalin tali silaturahmi. Apabila ada kata yang menyakitkan dan salah di hati teman-teman, saya minta maaf. Kita nanti berjumpa kembali. Salam dari saya, Koko. Assalamualaikum.